Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait produksi aluminium dengan proses Herold pada mata kuliah Teknologi Pemurnian program studi Teknik Metalurgi. Jadi apa saja yang bakal kita bahas nanti, yaitu yang pertama ada desain sel, yang kedua ada biaya operasi proses, yang ketiga ada konsumsi energi proses, yang keempat ada kapasitas pabrik dunia yang memproduksi. Kami dari kelompok 7 ada saya sendiri Renovator Rahman NIM 035 dan ada Faisal Esta Oktanugraha NIM 032. Mungkin untuk materi pertama bakal Mas Faisal. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang cell design untuk proses healthy route. Nah, di sini ada cell design-nya, kemudian ada bagian-bagiannya. Di bagian ini ada feeder, pengumpanan, kemudian ada current supply, ada crash breaker, kemudian ada stat. Stat di sini itu sebagai pemegangnya, kemudian ada electrolyte, kemudian ada insulation, kemudian ada steel shell. Kemudian di bagian atas ini ada air cylinder, kemudian ada alumina, ada foam collection, ada armored rods, ada clamp, removable cover-nya, kemudian ada alumina class, ada frozen ledge, carbon block, kemudian ada carbon lining. Di bagian bawah ini ada thermal insulation. Mungkin ini adalah penjelasan dari bagian-bagian sel desainnya. Kemudian ini ada penjelasan dari sel desainnya tersendiri, yaitu ada dua jenis sel yang digunakan dalam proses healthy route, yaitu sel yang menggunakan seperangkat anoda yang telah dipanggang terlebih dahulu, prapanggang, dan anoda yang memanggang sendiri, swap panggang atau sering disebut dengan anoda Soderberg. Kemudian kedua jenis anoda tersebut, anodanya disuspensi dari superstruktur yang menjulur keluar melalui lubang sel dan dihubungkan dengan batangan pengantar anoda yang dapat bergerak, sehingga sisi vertikalnya dapat diukur. Blok-blok anoda yang prapanggang dibuat dari campuran kokas, migas kalsinasi berkadar abu rendah dengan pitch atau dan dicetak dalam pres hidraulik. Kemudian dipanggang sampai dengan suhu 1100 derajat Celcius. Sel anoda Soderberg mempunyai anoda tunggal yang besar yang mengisi sebagian besar lubang sel. Anoda itu ditempatkan di dalam rumen baja yang terbuka yang mempunyai vertikal anoda. Itu dipasangkan melalui rumen tersebut ke dalam kriolit. Bisa di next. Pada waktu sel itu dioperasikan untuk pertama kali, suhunya itu dinaikkan dengan menggunakan pemanasan tahanan listrik sampai mencapai suhu operasi. Anoda itu kemudian dihubungkan dengan lapisan partikel kokas pada dasar lubang sel. Arus listrik kemudian dilewatkan melalui sel yang mengalami hubungan singkat itu sampai mencapai suhu yang dikehendaki. Bahan elektrolit ditambahkan melalui lubang sel di sekitar anoda. Kemudian pada waktu bahan ini berangsur-angsur melebur, anoda itu dinaikkan sehingga selnya beroperasi. Biasanya jarak anoda dan katoda ini berkisar kira-kira 5 cm. Kemudian elektrolit lebur itu terdiri terutama dari kriolit, 3NaF-Al, 3NaF, kemudian AlF dan sisanya F serta CaF 6-10 berat, dan AlO2-6. Sebagian kriolit ke Amerika Serikat dari Greenland, tapi sebagian besar dibuat secara sintesis yang kemudian juga dibuat dari hidrogen fluorida dan aluminium hidroksida. Nah, ini ada penjelasan dari perbedaan sel desain yang menggunakan 110 kA dan 300 kA. Itu perbedaannya dari pot shell-nya aja itu 300 kA itu jauh lebih besar daripada 110 kA. Kemudian anoda yang digunakan untuk 300 kA itu juga jauh lebih besar. Untuk selisihnya itu 12 piece dari anoda yang 300 kA itu
menggunakan 32 pieces, kemudian yang anoda dari 110 kA menggunakan 20 pieces. Kemudian untuk stat atau pemegangnya itu di 300 kA menggunakan 18 stat, menggunakan 3 stat, sama-sama menggunakan 3 stat, cuma diameternya jauh lebih kecil daripada yang 110 kA. Kemudian untuk katodanya itu juga jauh lebih banyak yang dipakai untuk 110 kA menggunakan 21 katoda, dan untuk 300 kA menggunakan 18. Kemudian ini konsumsi energi. Untuk tabel energi untuk aluminium smelter di hampir di seluruh pabrik di dunia ini, itu menggunakan energi yang pertama yang paling digunakan itu PLTA, pembangkit listrik tenaga airnya. Biasanya hampir pabrik-pabrik smelter untuk aluminium ini tuh ya di dekat dengan sumber air. Jadi untuk mendirikan PLTA itu sangat memungkinkan. Kemudian menggunakan energi yaitu batu bara, kemudian minyak bumi dengan kadar 6%, kemudian gas alam 3%, lignit 3%, kemudian PLTN 2%, energi lainnya 1%. Kemudian konsumsi energinya itu Indonesia mempunyai aluminium smelter yaitu PT Inalum dengan kapasitas saat ini 300.000 ton per tahun. Sumber energi listrik ini disuplai oleh PLTA Asahan. Energi listrik Inalum berasal dari PLTA dengan kapasitas 630 megawatt, kemudian itu tuh berasal dari Sigura-Gura dengan 4 turbin 286 megawatt, kemudian Tangga dengan 4 turbin 317 megawatt. Untuk sumber airnya itu dari dua, ada Danau Toba dan PLTA Renum. Danau Toba ini memiliki luas 1.100 meter persegi, kemudian melalui Sungai Asahan. Kemudian untuk PLTA Renum ini dengan debit 8,9 meter kubik per hari. Jalur transmisinya itu 275 kW dengan 271 towers. Untuk selanjutnya yaitu elektrolisis aluminium dalam proses healthy route menghabiskan energi yang cukup banyak. Rata-rata konsumsi energi listrik dunia dalam mengelektrolisis aluminium adalah 15 kW hour per kilogram aluminium yang dihasilkan. Energi listrik yang menghabiskan sekitar 20-40% biaya produksi aluminium di seluruh dunia. Meskipun permintaan aluminium meningkat pesat, sedangkan biji bauksit yang ada masih cukup untuk memenuhi permintaan dunia. Peningkatan permintaan aluminium berulang yang memiliki keuntungan dalam biaya listrik pada produksi aluminium akan sangat mempercepat konsumsi energi spesifik untuk proses berulang sebesar 13,6 sampai 16 megawatt hour per tahun. Oke, akan saya lanjutkan. Jadi ini berikut tabel energy consumption yang biasanya dihabiskan dalam produksi aluminium. Ini ada input di sini dalam tabel dijelaskan ada input yang dimasukkan, lalu ada massa dari input yang dimasukkan, lalu energi yang dihasilkan atau energi yang dibutuhkan. Lalu di sini juga ada jumlah massa dan energi dari hasil pembakaran dari batu bara. Di sini ada juga utilities-nya, menggunakan listrik, ada menggunakan bahan bakar dan juga pembakaran dari batu bara seperti itu. Lalu di sini untuk produk yang dihasilkan atau output-nya, lalu di sini ada waste atau biasa disebut gas buang sisis, lalu CO2 dari baking anoda, lalu ada CF4, ada C2F6, lalu ada CO2 juga.
Dan ini ada total massa dan energi dari sisa pembuangannya tersebut gitu. Di consumption-nya yaitu dari total ya utilities-nya sama karbon anodanya gitu. Di mana untuk hydroelectric plants-nya itu tuh dan juga coal burning plants-nya itu tuh didapat dari total energi input, utilities, produk sama waste-nya. Begitu juga pada pembakaran batu baranya. Lalu di sini juga disebutkan juga total CO2 emisinya ini ada sebesar 3,82 kg untuk hidroelectric plants-nya, sedangkan dalam pembakaran batu baranya itu 18,66 kg. Lalu untuk efisiensi prosesnya pada hydroelectric plants-nya itu sekitar 36,93%, sedangkan pada yang menggunakan pembakaran batu bara itu tuh sebesar 15,86%. Nah, menurut data Badan Survei Geologis Amerika Serikat atau US Geological Survey, produksi aluminium di seluruh dunia pada 2021 mencapai 68 juta metrik ton. Jumlah tersebut naik 4,45% dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang berjumlah 65,1 juta metrik ton. Adapun Tiongkok tercatat sebagai produsen aluminium terbesar dunia tahun 2021 dengan total produksi mencapai 57,3% dari pasokan aluminium global. Nah, itu tadi sedikit intro terkait produksi aluminium di dunia ya. Jadi untuk di dunia sekarang itu tuh yang mendominasi produksi aluminium itu ada Amerika Serikat dan juga Tiongkok seperti itu. Lalu berikut daftar dari produksi aluminium di beberapa site di seluruh dunia dari beberapa negara. Yang pertama itu ada Calco di Cina itu sebesar 17 juta ton. Lalu Alcoa 12 juta ton, di Rio Tinto di Australia 7,9 juta ton, di Rusal di Rusia 7,7 juta ton, Sinfa di China 7 juta ton, dan Norsk Hydro ASA di Norwegia itu 6,2 juta ton yang menggunakan PLTA di site Norsk Hydro ini. Lalu untuk South 32 di Australia itu 5,05 juta ton, dan Hongya Group di China juga itu 2,6 juta ton, lalu Nalco di India 2,1 juta ton, dan Emirates Global Aluminium 2 juta ton menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, berikut tahapan pada industri aluminium, proses produksi aluminium. Jadi industri aluminium merupakan salah satu industri yang padat energi, yang artinya lumayan memakan banyak energi dan menghasilkan energi. Pertama itu ada proses Bayer untuk memproses bauksit menjadi alumina. Bauksit mempunyai kandungan metal alumina sekitar 30-54%, sisanya menjadi campuran dari silika, oksida besi, dan titanium oksida. Tahap kedua adalah proses Hall-Héroult untuk memproses alumina dari proses Bayer tadi menjadi aluminium ingot dengan kandungan metal sekitar 99,5 sampai dengan 99,8%. Tahap kedua, pengolahan mineral ini sering disebut proses smelter karena menggunakan tungku peleburan. Jadi pada proses Héroult ini menggunakan tungku peleburan atau sel pelebur gitu. Lalu ini ada tahapan-tahapannya dari biji bauksit sampai dengan diperoleh aluminium. Itu di sini ada proses Bayer, lalu Al2O3 Mi, lalu masuk ke proses Hall-Héroult proses, lalu diperoleh aluminium logam atau ingot, lalu masuk ke refining menggunakan Hooper proses dan Gouldian proses, lalu diperoleh aluminium dengan kadar 99,9%. Lalu untuk sumber daya bauksit di Indonesia itu sekitar 700,3 juta ton
biji yang tersebar di Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Produksi boksit pada tahun 2011 itu mencapai 16,8 juta ton dan hampir semuanya untuk diekspor. Sumber daya boksit Indonesia hanya sekitar 1% dari total daya dunia. Sumber daya boksit dunia diperkirakan sekitar 55,75 miliar ton yang tersebar di seluruh dunia. Itu di Afrika, ada Oceania, ada Amerika Selatan dan Karibia. Di Asia juga sekitar 18%, termasuk Indonesia, dan wilayah lainnya itu sekitar 6%. Nah, Australia sendiri merupakan salah satu produsen boksit terbesar. Hampir sepertiga dari produk dunia, diikuti oleh China, Brazil, Kenya, dan India. Dikutip dari Harbor 2010. Nah, berikut penjelasan singkat dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.